masih diberikan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, bahkan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman serta Islam. Sehingga alhamdulillah dengan diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah dan yang kita raih, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan aktivitas kita dijadikan catatan amal soleh untuk bekal kita nanti di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan pada uswah kita, suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad bin Abdullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in sampai pada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah mendapatkan serta khulud nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustaz Haji Rohana Abdul Basit. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara 'alaina al-jama'ah wa nahana 'anil furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Puji dan syukur bagi kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita hari ini di dunia yang singkat dan sementara, dan di akhirat kelak selama-lamanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah, baginda tercinta Nabiullah Rasulullah wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para
husnul khatimah ala hadhihi ibarat Quran syafaliyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pengantar seperti biasa kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah bahwa sesungguhnya kita hadir di sini, berangkat kuat ke sini, kita diberikan kekuatan oleh Allah. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya raya, tapi sesungguhnya kita kuat dikuatkan oleh Allah. Kita hebat dihebatkan oleh Allah. Kita diberikan bekal, dikayakan oleh Gusti Allah. Maka ketika Allah masih sayang kepada kita, karena Allah memang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Allah tidak akan membiarkan kita terlantar, membiarkan kita melangsa. Allah akan selalu mencukupi keperluan-keperluan hidup kita, dari mulai keperluan yang kita butuhkan, dari mulai yang sederhana sampai yang mewah menurut kita. Allah akan danakan dan Allah akan berikan. Makanan tiap hari datang, minuman tiap hari datang. Ini semua adalah kiriman Allah. Bukan karena di rumah punya 5 juta lagi, bukan. Jangan punya keyakinan bahwa 5 juta itu cukup untuk A, B, C, D. Jangan punya keyakinan. Yang punya keyakinan mencukupi itu adalah Allah, karena uang tidak mencukupi. Uang tidak mencukupkan. Tanpa uang kita makan. Walaupun gak ada uang tetap kita makan. Maka jangan yakin kepada uang. Takut-takut kalau yakin kepada uang, kita nanti akan syirik dengan uang. Banyak orang musyrik dengan uang. Banyak orang bertuhan kepada uang. Lamun mau duit mah anu. Itu syariat. Boleh. Tapi menurut syariat. Maka dalam pikiran kita harus selalu diterapkan syariat, mereka hakikat. Mari. Jangan sampai kejadian itu mutlak. Kuat kita minum dengan kuat kita badan ini dengan makan, dan dengan minum bahagianya kita dengan uang, cukupnya kita dengan banyak harta. Tidak. Ternyata uang yang 5 juta tadi ditangguhkan, diandalkan untuk mencukupi A, B, C, D. Ternyata uang yang tadi itu sugan aya kene leungit ternyata. Geus kabayang rek meuli anu, dahar jeung anu, rek mangkat ka anu, duit eta beakeun. Ternyata tidak ada. Maka ternyata apakah tetap kita hidup tanpa uang 5 juta itu? Tetap makan, tetap minum. Karena rezeki bukanlah dengan uang. Uang bagian daripada rezeki yang bisa membahagiakan kita, tapi bahagia bukan dengan uang. Yang membahagiakan adalah Gusti Allah.
Di depan kita banyak buah, banyak makanan, ratusan tangki untuk kita. Itulah Allah siapkan. Puluhan ton beras untuk kita telah Allah siapkan. Karena Allah yang menyiapkan segalanya untuk kita. Udara di depan kita sudah Allah siapkan. Tinggal diisep aja, keluarin, tarik sama hidung, keluar sama mulut, terus keluar hidung, keluar masuk. Napas dari mulut dari Allah semua. Maka yakinkan, minta kepada Allah, berharap kepada Allah, apalagi minta kepada Allah, berharap kepada Allah, yakin kepada Gusti. Jangan yakin kepada yang lain, jangan berharap kepada makhluk, jangan meminta kepada. Itu aja para bapak sekalian, hanya sekedar pengantar. Semoga iman kita selalu ada di kandung badan, keyakinan tidak akan mengalahkan apapun, terutama yakin kepada Allah. Karena yang pertama akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat adalah tentang keyakinan. Tentang hari ini adalah tentang kesadaran. Sadar kita ini tidak berdaya dan tidak bisa upaya. Yang memberdayakan kita, yang bisa mengupayakan kita hanya Gusti Allah. Baik para bapak, kita buka halaman 68. Halaman 68, minal wajibatil qalbiyah. Pasal minal wajibatil qalbiyati, dari sebagian kewajiban hati. Sebagian al-iman, iman billahi kepada Allah, wa bima, dan iman kepada perkara jaa yang datang anillahi dari Gusti Allah. Wal iman, dan iman bi Rasulillahi kepada Rasul Allah. Wa bima, dan iman kepada perkara jaa yang datang perkara an Rasulillah dari utusan Allah. Wa tasdiqu, dan membenarkan. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Wal yaqinu, dan yakin. Wa huwa, yakin atau ikhlas, al amalu lillah, amal lillahi, semua lillah karena Allah. Wahdahu, satunya Allah. Wahdahu, dan mengesahkan Allah. Wa nadu, dan menyesal alal ma'asi, atas perbuatan maksiat. Wa tawakkalu, dan tawakal alallahi kepada Allah. Wal muraqabatu, dan muraqabah, mendekatkan diri lillahi kepada Allah. Wa ridho, dan ridho anillahi Gusti Allah. Wa husnul doni, dan berbaik sangka billahi kepada Allah. Wa bi khalqillahi, dan kepada makhluk-makhluk Allah. Terlalu panjang, nanti dibahasnya tidak akan cukup mungkin. Kalau cukup syukur, kalau tidak ya nanti lagi. Dalam pasal ini kita akan mengurai, akan menjelaskan, akan mengupas tuntas tentang kewajiban hati kita. Karena hati ini memiliki kewajiban. Karena dalam hati ini memiliki nikmat yang luar biasa. Dahar karena mulut, tapi nepi karena hati. Minum karena mulut, tapi nepi karena hati. Mata melihat yang dekat yang jauh, nepi karena hati. Mendengar suara yang macam-macam, masuk karena hati. Ngadenge ngomong tetangga, ngadenge ngomong istri, ngadenge ngomong suami, anak, asuh karena hati.
ketika memiliki harapan-harapan yang disebut dengan harapan macam-macam, harapan ingin bertemu, harapan ingin berpisah, harapan tong datang deui. Ada harapan kan? Mudah-mudahan tong datang deui ka dieu. Harapan mudah-mudahan segera datang lagi. Hati setiap hari bicara tanpa henti. Ayeuna urang keur ngobrol, di jalan ngobrol, keur salat ngobrol, keur ngaji ngobrol, keur dahar ngobrol. Di mana-mana hati itu terus bicara. Pinter bicara nanti. Maka ada kewajiban. Apa yang pertama? Al-imanu billah. Hati wajib memiliki keyakinan iman kepada Gusti Allah. Apa iman itu? Percaya. Iman itu percaya. Bapak percaya kami bercantang kenapa? Bapak pada kira-kira aku kopea bodas. Kira-kira aku itu percaya. Sok ka masjid wae, kira-kira aku percaya. Ieu percaya masalah naon? Ini tip artos. Sabaraha? Lah sagede 10 juta. Dititipkeun ka bapak. Kulantaran ka abdi teh percaya, sok salat ke masjid, pakai sorban dicoba, terus dititipkeun maka ditu. Ulah-ulah nitip duit, nitip motor ka ustaz sok aman. Nitip pamajikan ge aman. Oh. Saking percaya kan. Tah eta iman, eta iman. Secara dasar bahwa iman itu adalah percaya, at-tasdiq, membenarkan. Percaya iman itu. Nah, beda lagi dengan yakin. Kalau yakin beda, bukan percaya yakin itu. Tapi yakin itu di atas percaya. Orang percaya belum tentu yakin. Orang yakin pasti percaya. Yakin sama ke Pak Eri itu diragukan. Yakin. Berarti melebihi kepercayaan ke Pak Eri itu. Karena udah yakin. Kalau sudah yakin, kepercayaan udah di atas. Udah melewati percaya yakin. Contoh kieu Pak. Bapak-bapak malam minggu malam Senin depan jangan lupa ya Bapak datang lagi ke masjid. Kalau bisa bawa anak-anak Bapak lah. Insya Allah saya ada sedikit rezeki. Ya urusan nominal mungkin nanti tidak akan dibicarakan. Yang penting saya ada sedikit rezeki bagi bapak-bapak yang hadir di masjid. Ubar ngaji tadi. Ustaz Imron naroskeun ke Pak Amil. Ya. Tadi saya ngomong naon? Minggu depan itu kita harus ngaji lagi. Bawa budak ka dieu. Eta rek abot katanya. Ih, ulah sok itu abi maka pangarsa mah cenah pokona mah geus yakin. Wah, yakin mereka pangarsa mah. Percaya dan kira-kira gak bohong Ustaz. Kira-kira wabul dan kieu cenah eta mah sok pohoan. Ari henteu ka dieu cenah loba warga budak. Poho. Cenah kieu atuh. Ya kira-kira 2 poe dia mah nya mutan we. Pura-pura ngingetan ngaos gitu kan. Kade hilap ngaos kal kausah lah. Lain cenah eta ada barang bereng itu percaya tuh. Ih, cenah Nabi percaya bisa. Percaya yakin. Nah. Kenapa Pak Amil memiliki keyakinan? Karena hari-hari melihat orang itu tidak ada kebohongan, tidak ada penyelewengan dalam ucapan, dalam tingkah laku, udah percaya
ketika ada janji yakin pasti. Tapi walaupun seperti itu, Pak Amil juga bener itu ya, bener itu. Ibu di mana? Tarat-tarat bisa saling gitu, traktir di amplop, apa di calon bupati gitu ya, apa di mana gitu. Pertanyaan orang-orang pasti bertanya. Keyakinan yang hadir pada saat itu belum 100%. Awas, walaupun yakinnya itu belum 100%, menunjukkan grafiknya itu baru 70 dan 75%, belum menunjukkan ke dalam 100%. Ai percaya mau udah di ambang batas, dan cara codeka percaya. Kan urusan rek mere duit ya, eta baru 70 dan 70. Datanglah malam Senin, terus cinta royal ya teh, ayah, kita mau pesaknya sana, ada belut itu pesaknya, namun belut berarti mau amplop, namun kempes, wah dia nak pohon ya, oh dina motor kita pasti dina motor, kayak beres ngaji sih gak nama, ragu-ragu bene, komo nempo jubahna kempes mah. Beres pengajian, ternyata bapak-bapak sabar aja nih di atas detang sadayana ayah 20 tilu kenapa? Oh 20 tilu kenapa tanya? Berangkat kalau motor tuh cek saya tuh cek saya nah motor begitu datang teh bener punten pamit dipapaikan kayak itu dipapaikan lah bener amplop. Tidak ada tulisan apa-apa. Begitu ngebagikan amplop, air iseng, sobek saya toong, ini, gocap. Nah. Itu berarti bicara di minggu kemarin itu menunjukkan, wah, cek saya ke Pak, pangersana, mulai istilah bohong, yakin aduh. Yakin mohon wajib abi mah yakin. Wah, itu adalah masuk ke dalam yakin 100%. Karena apa? Pemberiannya udah iya gocap duit geuning teu pohon, geuning lain anu keur janji-janji. Bener. Ucapan yang kemarin hanya sekedar membenarkan, bahkan yakin 60-70%, tapi setelah diberi 100% yakin. Nah jadi kalau sudah yakin berarti kebenaran sudah tertutup. Artinya setiap orang yang yakin pasti percaya. Tetapi setiap orang yang percaya belum tentu yakin. Karena yakin itu di atas iman. Nah, maka bagaimana kita ini untuk membuktikan analogi tadi? Kita harus iman kepada Gusti Allah. Wa bima jaa anillah, dan apapun yang datang dari Allah dipercayanya. Tetapi agar kita memiliki kekuatan yang hebat, harus meyakini. Dapat aku can yakin keneh wae. Dahar harus dibere, minum harus dibere, nafas harus dibere, baju harus dibere, rumah harus pagu, istri harus tabarakali reuneu, obat. Bukti-bukti Allah memberikan kenikmatan kepada kita, iraku can yakin keneh wae. Ulang ada beriman, tetapi yakin. Tuh. Tapi di sini tidak menunjukkan perintah untuk meyakini dalam konteks ini, tetapi saya menjelaskan bagaimana kekuatan iman itu adalah yang lebih hebat lagi setelah iman adalah yakin. Wa bima ja'alillah, apapun yang datang dari Allah. Nah, kita iman kepada yang rukun yang ke-6. Apa iman yang rukun yang ke-6 itu? Iman kepada qada
dihadapi berdua rada leuweung. Da keduaan dihadapi. Aya masalah hubunganna jeung kelompok komo rada leuweung sabab diselesaikeun aku kelompok. Aya masalah dengan lingkungan masyarakat tapi nimpa ka diri urang di masyarakat komo eta mah lamun leuweung pisan sabab diselesaikeun seluruh masyarakat. Yang terberat itu masalah menimpa pada diri pribadi individu urang. Naon masalahnya banyak. Teu boga duit masalah, leungit duit masalah, loba teuing duit masalah, kering masalah. Segala macam masalah datang pada diri kita, baik masalah atau kecil atau besar, atau kenikmatan, ujian, cobaan, tantangan, rintangan, bahkan kenikmatan yang dialami oleh kita, itu adalah semua minallah. Ini qada dan qadar. Kadang urang kana kejadian anu hade mah alhamdulillah. Ieu teh ti Allah ya Allah. Alhamdulillah Gusti ya Allah. Ai palebahaya masalah mah ceuk tunjuk, maneh teu balik. Ieu teu balik, itu teu bener. Beres teh. Saling menyalahkan. Kembali lagi tarik kepada hakikat. Semua orang tidak bisa membuat masalah. Semua orang tidak bisa menjadikan masalah. Yang bisa menjadikan masalah itu Gusti Allah. Apa ujiannya untuk diri kita? Tarbiyah ke urang supaya sabar, tarbiyah ke urang supaya keluarga urang supaya sabar. Jadi qada dan qadar itu harus diimani. Jangan mengimani yang baik-baik saja, tetapi yang jelek-jelek pun yang dialami oleh kita, terima dan imani bahwa ini adalah datang dari Gusti. Wal imanu yang kedua, percaya bi Rasulillahi, kepada utusan Gusti Allah. Kewajiban hati. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tak pernah bersalaman dengan Nabi, tidak pernah melihat foto Nabi. Mending arep para aulia mah wali songo aya fotona bari jeung animator oge, animasi. Duka asli duka teu tah wali songo teh misalkan. Rasul mah teu aya animasi-animasina can. Teu hafal siga kumaha. Cuman dina berjanji we unggul apal teh. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa ada rasul-rasul, ada nabi-nabi yang tercantum 25 nabi di dalam Al-Quran. Asma'ul Muslim di Qur'anin alaika taji ka'adama Zakaria bada Yunusihim Nuhiwahil Hasadul Kibri dan selanjutnya. Nabi Musa dimuat di Quran, Nabi Isa dimuat di Quran, Nabi Harun dimuat di Quran. Ngomong kanjeng Nabi Muhammad ayat di Quran. Allah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tentang Rasul, dan Rasul menyampaikan, Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad dari 113 Rasul 124.000 Nabi yang dipilih oleh akhir zaman dan diutus di akhir zaman, nyaeta kanjeng Rasulullah SAW Muhammad Rasul. Lain percaya umum ke kanjeng Nabi, tapi kan nabi-nabi nu saja jadi percaya. Sabab eta nabi tadi diutus ku Allah berdakwah ka pelosok-pelosok, ke gunung-gunung, ke kota-kota, ke lorong-lorong. Di mana ada manusia datang nabi, di mana ada manusia datang Rasul berdakwah supaya ngajak taat ibadah ke Gusti Allah. Nah, iman ka Rasulullah dimulai dari persaksian membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah
Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, percaya. Wa bima jaa an Rasulillah, dan apa-apa yang datang dari Rasulullah, baik ucapanana, diamna, perilakunya, tindakanana, hadis-hadisna, percaya bahwa itu adalah dari Rasulullah, dan Rasul pasti begitu. Ini sifat Rasul yang 4 itu kan ada sidik, amanah, tabligh, fatona. Rasul pasti sidik, Rasul pasti amanah, Rasul pasti tabligh, Rasul pasti cerdas. Nah, wa bima jaa an Rasulillah, apapun ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah adalah benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Kenapa kita harus percaya? Apapun yang dilakukan oleh Nabi, baik itu ucapan, baik itu perbuatan atau takrir diam, maka itu sadayana mengandung unsur atau didorong dengan wahyunya Allah. Sehingga Rasul dijaga tidak berdosa, Rasul dijaga tidak maksiat. Sebab hari-hari Allah menurunkan wahyu dalam situasi dan kondisi, turunkan wahyu. Cobalah wahyu turun Rasul bermaksiat. Nah, wa bima jaa an Rasulillah, apa-apa yang datang dari Rasulullah kita imani, kita percaya. Selanjutnya watasdiqu wal ikhlas. Apa yang datang dari Rasulullah kira-kira? Sesuatu kayak ayat hadis, ayat sunnah. Orang-orang yang kenal. Pertama sunnah cenah, hadis, sunnah hadis. Ada ya? Ayat hadis, ayat sunnah. Apa hadis? Hadis adalah identik dengan apa yang disampaikan, pernyataan dari mulut Rasulullah. Jadi hadis itu identik dengan pembicaraan Nabi, dengan ucapan Nabi kepada para sahabat. Ditulislah apa yang disampaikan oleh Nabi, perkataan Nabi, keputusan Nabi, ajakan Nabi, itu adalah hadis. Sunnah apa sunnah? Sunnah itu adalah identik dengan sebuah perilaku yang dilakukan oleh Nabi, tindakan Nabi yang tidak terucap. Umpama Nabi pakai jubah, ya. Umpama Nabi sholat tahajud, umpama Nabi sholat witir, umpama Nabi sholat duha, umpama Nabi bersorban, maka inilah sunnah, bukan hadis. Jadi hak sunnah itu identik dengan perilaku yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian apa? Muncul statement atau ucapan dari Nabi tentang imamah, maka ini adalah hadis. Karena Nabi menyampaikan. Jadi pahami ya? Jadi hadis itu adalah narasi yang ditulis oleh sahabat melalui lisan Nabi. Ada tulisannya tekstual. Kalau sunnah non tekstual, perilaku. Baik perilaku itu tawadu, rendah diri, tidak sombong, tidak rendah diri, tawadu, berpakaian dan sebagainya. Ini adalah sunnah.
Itu bisa dipisahkan ya antara bahasa saja. Tapi semua dua-duanya itu keluar dari itu secara global aja. Perbedaan apa sunnah dan apa hadis. Surah Al-Adhan ini jauh. Al-Adhan ini lebih itu. Wamil abis itu kata Tuhan, tahlil gitu. Enak. Atas bisa aja. Aja, baik. Atau Nabi mau bertanya, lanjutin seketik. Air yang ya, air disiram. Ketika kita mau basahin mayit, cuman pakai air doang, menurut hati kita boleh nggak? Jangan menurut orang, menurut kita boleh nggak? Boleh. Kalau nggak disiram boleh nggak? Boleh juga. Ini pemantik dulu aja, pertanyaan pemantik dulu aja. Terus ternyata tidak disiram juga tidak apa. Apakah orang yang tidak menyiram keluarganya dapat dosa enggak? Dapat dosa enggak? Enggak. Jadi orang yang tidak menyiram keluarganya atau siapanya ketika mayit dikuburkan itu tidak dosa. Tetapi ada keterangan memang ya, air yang habis didoakan itu ya, air yang didasari dengan doa. Karena awas, air itu menurut penelitian, dan yang meneliti bukan orang muslim tapi non muslim. Apa sih para para kiai, para ulama memberikan doa kepada orang? Apa sih pakai air itu? Ternyata setelah diteliti, sebelum diberikan doa dan setelah diberikan doa, maka perbedaannya ada. Setelah dikasih doa menjadi air doanya ke tingkat tinggi gitu kan, ada energinya, ada energi. Nah, air yang setelah diberikan doa itu, doa apa ya? Doa untuk mendoakan kepada mayit bagaimana? Untuk diampuni dosanya. Maka dikucurkanlah ke sana. Kalau ada, dan itu hanya sekedar bukan syariat juga, itu ada sunnah menyiramkan itu karena ada hadisnya. Terus kalau dengan bunga bagaimana? Apakah ini budaya atau memang ada sunnahnya? Bunga itu identik dengan wangi. Wangi kan bunga itu ya, tapi bunga-bunganya yang wangi-wangi, sedap malam. Apalagi kembang ros tuh melati. Terus yang kayak gini yang kuning itu apa? Kenanga. Terus yang putih-putih itu apa? Melati. Itu kan wangi-wangi itu. Cuma daun burung asal burung bae burung kadihnya. Itu hanya sekedar warna aja. Nah, tetapi yang wangi ini identik dengan wangi. Nah, kalau pakai bunga, artinya bunga itu memiliki analogi apa sih bunga? Nah, memiliki analogi apa bunga itu? Nah, jadi ini mah pakai bunga dan tidak bunga sebetulnya disiram dan tidak disiram pun tidak dosa. Tidak dosa. Tidak disiram pun tidak dosa. Tidak pakai air pun tidak dosa. Tidak dipakai bunga pun tidak dosa. Cuman kita suka beranalogi. Lamun pakai bunga kahanapna jadi sengit. Nepi kahanap-hanap sengit ditambah dengan air doa. Jadi siloka orang.
ketika tahlil di 4 bulan ya, 4 bulan disediakan juga apa? Bunga. Nah itu ada hadisnya enggak? Enggak ada kan? Nah, jalin lain analogi, cocokologi apa namanya? Jadi biar apa? Biar badan si ibu tuh wangi, si bayinya apa namanya? Wangi itu bukan wangi gimana sih? Orang kalau memiliki wangi itu Pak Ustadz Imran tuh wangi namanya, wangi auranya, pokoknya yang namanya orang wangi gimana sih? Banyak kumbang-kumbang yang datang karena apa? Wangi itu. Nah, jadi tentang bunga ya, sebetulnya tidak dalam keterangan itu tidak dengan bunganya sih sebetulnya hanya air saja, dan itu hanya analogi saja kalau pakai bunga. Apalagi kan yang dengan daun pandan, Italianku naon kabel teh, di Italian apa namanya? Bari hiji ta pamil, dia tah yang kana eta. Ngan kira-kira lamun hal eta ditinggalkeun gitu. Asa moal gini. Asa moal gini eta si naon ngaranna? Si naon dia keranda teh asa kasep gitu. Kasepna keranda aya bunga ditutupanku kain asa pantos teh. Nah maka kebiasaan itu dalam usul fikih al-adat muhakkamah. Kalau itu tradisi sudah dibudayakan, maka akan menjadi ketetapan hukum. Iya. Cek usul fikih al-adat muhakkamah. Tradisi yang biasa dilakukan akan menjadi ketetapan hukum. Hukum mana? Lain hukum di Allah. Hukum saha? Hukum sosial. Hukum sosial. Hormati ulah, terus hormati. Karena kita hidup dengan bersosial. Tradisinya di rumah, lamun anu maot atau lamun anu hajat misalkan sok nyeungeut menyak. Tradisi eta teh umpama wah cenah geus peleduh gitu nya. Geus tradisi tong sok geureungan. Sabab lamun digeureukkeun engken bakal jadi masalah. Mimiti cecok jeung anu hajat. Kita nu hajat teh telepon ka ketuana ieu. Datang ketuana naon sok ribut urusan anu para lugu. Geus hormati we. Itu namanya al-adat muhakkamah. Tradisi kalau sudah sering dilakukan maka akan menjadi ketetapan. Itu namanya budaya. Rada aya gamblang kadinya. Ya, aya gamblang teu? Hukumna kumaha? Namun budak-budak kana hukumah bukan wajib dan bukan juga sunnah. Bade nganggo bunga mangga, bade teu ge teu naon? Teu naon. Kan cuman asa kurang gini, asa kurang gini. Contoh analogi naon deui ya. Ustad misalkan make peci. Salat lamun make peci sah teh. Sah. Teu make peci sah. Datang itu ya. Kieu. Coba sekalian kajenting nambut ka dieu asa kurang gini, asa kurang batas. Sah salat mah teu matak-matak. Saha nu ngabatalkeun salat lamun teu make peci? Di Arab ge eueuh mun make peci. Barota kabeh di Arab teh teu make peci salat teh. Umrohna naon sa'inya, tawafna, salatna teu make peci. Dan memang tidak wajib pakai peci teh. Dan wajib mah make imamah. Anu sunnah gitu ya. Sunnah mah berimamah kita. Imamah sunnah. Make ieu tah udeng sunnah eta mah aya. Nah, hari ieu mah urang di Indonesia peci hideung. Peci hideung itu adalah satu peci budaya. Lain ieu.
Lamun bapak upacara bendera atau bapak diundang oleh aparat misalkan bupati apa gubernur apa siapa presiden, maka ketika yang dipakai itu adalah peci hitam, karena peci hitam itu adalah khas peci Indonesia. Tapi lamun pakai peci kieu jangan dipakai dari tinggi kieu, karena peci ini adalah peci sholat lah gitu nya. Tapi sholat oge teu naon teu make peci oge. Dan asa kurang gini. Ya. Seperti gitulah contoh namanya. Segitu nanti saya kebiasaan mudah-mudahan jadi sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat untuk kita sekalian. Barakallahu fiikum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka